Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esra Dewangga dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya di sini akan sedikit menyampaikan tentang intelektualitas dan religiulitas Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri dari Muhammadiyah. Engineer Tamimi pada tahun 1990 menyebutkan ada dua faktor, yaitu faktor subjektif dan objektif. Faktor pertama terkait dengan perjalanan biografi pribadi Ahmad Dahlan, sedangkan faktor kedua berkaitan dengan kondisi internal dan eksternal bangsa Indonesia. Kondisi internal menyangkut implementasi Islam di Indonesia, sedangkan kondisi eksternal menyangkut pengaruh-pengaruh asing. Berbeda dengan pendapat Muhammad Jinder Tamimi, Saifullah dalam sebuah tesis masternya menyebutkan ada 4 faktor. Pertama, faktor aspirasi pendiri yakni Ahmad Dahlan. Kedua, faktor realitas sosio-agama di Indonesia. Ketiga, faktor realitas sosio-pendidikan di Indonesia. Dan keempat, faktor realitas politik Islam Hindia Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki 2 fase dari biografi kehidupannya, yaitu fase pertama setelah menunaikan ibadah haji yang pertama pada tahun 1889 dan fase kedua setelah menunaikan ibadah haji yang kedua tahun 1903. Pada fase pertama di Mekah terdapat hasil konkret dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat dilihat dalam aktivitas keagamaan Kiai Haji Ahmad Dahlan, misalnya pembenahan arah kiblat pada tahun 1897, masalah pemberian garis soft untuk sholat 1897, renovasi pembangunan musola Ahmad Dahlan namun kemudian dibakar oleh masyarakat pada tahun 1898, dan perluasan pembangunan dan pengembangan pesantren milik ayahnya sampai ia akan menunaikan ibadah haji kedua. Nampaknya fokus aktivitas kajian Ahmad Dahlan lebih pada tataran purifikasi ajaran Islam. Metodologi haji yang kedua lebih baik pemahamannya. Pengaruh pembaruan Timur Tengah mulai merubah pemikiran beliau. Umat Islam harus kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah dan Al-Maqbulah. Pemahaman terhadap kedua sumber ajaran Islam ini menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, penggunaan akal dan hati menjadi sesuatu yang tidak bisa ditolak. Dengan cara demikian akan ditemukan Islam yang sebenar-benarnya. Untuk mewujudkan obsesi tentang masa depan Islam di Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat perlunya rekonstruksi menyeluruh atas masyarakat Muslim di Indonesia, mulai etos kerja, keilmuan sampai metodologi pemahaman Islam yang tepat. Risalah Islam memberikan pedoman kepada manusia tentang cara beribadah kepada Allah sepanjang hayat di dunia ini. Itu sebabnya tujuan Muhammadiyah didirikan, seperti yang tertuang dalam anggaran dasar pada awal berdirinya, adalah mewujudkan dan menggembirakan kehidupan sepanjang kemauan ajaran Islam kepada lid-lid atau anggota-anggotanya. Hakikat risalah yang dipahami Ahmad Dahlan tersebut menuntut pengamalan konkret. Menurut Mukti Ali, Ahmad Dahlan mencita-citakan masyarakat sebagaimana halnya Muhammad Abduh dan Ahmad Khan, yaitu ingin membentuk masyarakat sekarang ini dengan mengislamkan aspek-aspek kehidupan yang belum Islam, dengan membentuk sistem pendidikan sistem model barat dan pesantren. Melalui model pendidikan ini, umat Islam tidak hanya mempunyai giroh keislaman, tetapi juga wawasan kontemporer. Ahmad Dahlan juga mempunyai perhatian khusus tentang masa depan wanita. Dalam hal ini, menurut Ahmad Dahlan, wanita harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memasuki dunia pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa setelah menunaikan haji pertama dan kedua, Ahmad Dahlan mempunyai obsesi besar terhadap masa depan Islam yang mampu membebaskan masyarakat seperti yang diperankan Rasulullah dan para salafiyun. Islam harus dipahami dan sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah.